itu dia pergi ke Kuwait, saudara. Jadi guru fisika. Khalid Masel ini cuma seorang guru fisika, saudara. Ya, lalu mereka ngerampok Kuwait, saudara. Begitu perang sama Irak, sama Khalid Masel dirampok. Dia ada di Yordan, Yordannya mau dikudeta rajanya, saudara. Makanya Mesir ngeliat itu dia nggak mau. Wah, ini anjing gila ini. Pak Robert tadi, ini anjing gila nih. Temen pun digigit sama dia. Siapa yang mau sama anjing gila deket-deket, saudara? Maaf kata, anjing gila pun nggak sembarangan gigit majikannya, saudara. Mungkin kayu digigit, tapi majikan dia tahu nggak akan gigit sembarangan, anjing gila sekalipun, saudara. Ya, begitu anda bentak anjing ini kayak tersadar dari kegilaannya sejenak, dia nggak akan gigit, saudara. Dia akan gigit kayu, dia akan gigit orang lain, semua orang akan digigit sama dia. Nah ini lebih, makanya benar ya, bukan orang Palestina itu binatang, orang Indonesia ini dasar kalian alay juga, lebay juga loh, ya kan? Yang binatang itu Hamas, bahkan bukan cuma binatang, bukan cuma kalau monster nggak ada apa-apanya, ini lebih buruk, lebih rendah daripada anjing gila. Coba di Kuwait, orang Kuwaitnya dimakan sama dia, saudara ya. Dia ada di Yordania, Yordania dimakan. Ada di Lebanon, Lebanonnya diserang sama dia, saudara. Setelah dia masuk Lebanon kan rupanya rusak itu, saudara, gara-gara Hamas. Ya, Yordania nyaris bubar itu gara-gara Hamas. Kuwait udah bubar sekarang, saudara. Dia caplok sama Irak, ya kan? Lalu dia Mesir mau terima, sama Yordania sekarang mau terima, nggak mau. Kalau Hamas nggak mau, mereka nggak akan mau, saudara, nggak akan mau, saudara. Itu ceritanya, saudara ya. Kalau memang mereka niat mau bikin negara Palestina, mereka kan cuma tinggal bikin saja. Sudah ada wilayah, sudah ada bukti dari PBB pembagian wilayahnya. Kalau mereka niat mau bikin negara Palestina. Retno yang menyatakan 1 incis pun Indonesia tidak akan mundur. Nah kalau baiknya kan, kalau tidak mundur secara prinsip ya rekrut pasukan-pasukan di Indonesia di bawah pimpinan atau komando daripada si Ustadz Somad. Ya, ya. Nah, ya ini Pak Robert dulu, kasih. Oh ya, silakan Pak. Kasih Pak Robert dulu. Bentar ya, ini saya lupa namanya, saya jadi penasaran ya, karena baru dari sana kemarin sebelum saya pulang ya. Salam Pak Pol, salam semuanya. Iya, kalau tadi kita mendengar bahwa ya Hamas itu binatang Pak, tapi sebenarnya lebih daripada binatang, itu binatang buas yang kelaparan, sehingga mereka itu tidak peduli. Bayi yang 9 bulan sekalipun mereka akan telan itu, kalau itu kan binatang buas itu, dan tambah gila. Jadi sebenarnya ini baik sekali kalau Indonesia bisa mengambil mereka sebagai pengungsi. Jadi sekalian aja rusak. Jadi di sini kita melihat bahwa ya kita lebih fokus kepada Hamas ini. Karena kalau mereka dibiarkan berkeliaran, tidak disapu bersih, maka bahwa dunia ini akan hancur. Jadi bukan hanya di Israel, tapi di mana mereka berada, dunia itu tidak aman. Sehingga Egypt sendiri atau Mesir yang bertetangga dengan mereka, Yordan, tidak ingin untuk menerima mereka karena mereka sudah tahu ini akan menimbulkan permasalahan yang sangat berbahaya. Karena yang mereka pikirkan itu adalah berjihad yang mendasarkan apa yang mereka pahami seperti yang diajar-ajarkan oleh fatwa MUI. Jadi di sini sebenarnya kita selalu kaitkan dengan Indonesia karena kita kan konteks dalam kaitan Indonesia yang sampai saat ini pembelaan terhadap teroris ini tetap mereka lakukan tanpa melihat lagi bahwa ini sudah jauh ketinggalan daripada fakta yang sebenarnya, sehingga orang-orang yang waras tidak lagi memakai akal sehat mereka demi agama, karena kewarasannya itu sudah dirusak oleh ajaran agama yang sangat menyesatkan. Jadi kita berharap dengan kejadian Israel memerangi Hamas, Indonesia semoga belajar, khususnya ya
petinggi-petingginya, para menteri yang sebagaimana si Retno yang menyatakan 1 inci pun Indonesia tidak akan mundur. Nah, kalau baiknya kan, kalau tidak mundur secara prinsip ya rekrut pasukan-pasukan di Indonesia di bawah pimpinan atau komando daripada si Ustadz Somad. Somad. Ya, iya dong. Kita harus prinsip lah. Kalau pegang sesuatu, kalau kita nyatakan itu ya harus lakukan. Baru wakilnya Waloni baru sebagai ya chief of staff-nya ya angkat sekalian risik dengan si Bahar Smith yang sok jago-jagoan itu. Jadi kirim di front line sana tuh. Baru mereka merasakan, belum bergerak sudah teriak minta ampun itu orang-orang seperti itu. Jadi sudah ketahuan bahwa ini adalah kemunafikan. Jadi Retno ini harus tahu sejarahnya, jangan bicara seenak jidat yang cuma mengikuti apa yang dia ketahui tentang Indonesia. Belajar yang benar supaya kita tidak dianggap bodoh. Demikian juga mainstream media di sana. Semua yang disiarkan itu kan yang berbalik. Sepertinya Israel kejam karena ya memang yang diambil di dalam the capture di sana itu ya rakyat yang memang terkena dengan dampak itu. Tetapi ini memang propaganda daripada Hamas dan negara-negara yang berpihak kepada aturan-aturan khilafah untuk menekan Israel ke dunia internasional sebagaimana yang kita lihat yang diekspos itu yang ada memang rakyat yang terkena dampak. Tapi ini memang strategi daripada pengecut Hamas, sadis membunuh bayi, tetapi dikala mereka diserang berlindung kepada anak-anak kecil untuk mengekspos ke dunia bahwa tentara Israel kejam. Kalau tentara Israel kejam, mungkin dalam 2 hari setelah itu sudah habis di sana tuh. Cuman karena ini pertimbangan kemanusiaan, orang Israel mencoba supaya tidak terlalu banyak korban yang jatuh. Tapi ini sebenarnya ya dalam strategi itu sudah ada kesalahan karena ini memang dipakai oleh Hamas untuk untuk mengulur-ngulur waktu supaya mereka masih bisa ngabur kemana-mana. Mereka ini orang-orang pengecut, ngabur kemana-mana. Jadi kenapa negara-negara tetangga yang sama-sama sealiran nggak berani untuk menerima mereka? Seperti Egypt ditutup bordernya karena nggak maulah anjing gila masuk ke rumah mereka. Anjing gila bener Pak. Iya, anjing gila kan, bayangkan tuh, semua dia gigit tuh, sampai kayu-kayu juga yang ada di ini dia akan gigit karena dia nggak waras lagi untuk ini anjing. Iya, nggak tahu teman, udah nggak tahu siapa, semua digigit sama dia. Iya. Dan ini diketahui oleh negara-negara Arab. Jadi sebenarnya dalam pikiran mereka mensupport dihabisin orang-orang yang seperti ini, yang lebih parah dari binatang buas yang gila. Jadi tidak ada lagi yang bisa menerima mereka. Kan di Indonesia mungkin mereka melihat bagaimana bayi ini dipenggal loh. Bayi ini. Kita bisa mengerti kalau tentara karena ada unsur kebencian mungkin ya. Sedangkan itu di dalam peraturan internasional juga nggak bisa seperti itu. Kalau tentara itu ketangkap untuk tahan ada perlindungan. Tetapi mereka tidak. Bayi yang nggak tahu apa-apa cuma bisa menangis untuk minta bayi susu ibu. Wah mereka penggal. Jadi di mana ada pemikiran manusia seperti ini. Nah inilah ajaran-ajaran disampaikan oleh Somad, Risik, Bahar Smith, Waloni. Kebencian demi kebencian. Sehingga mereka melampaui pikiran anjing gila. Kita lihat saja. Waloni, anjing pun dia tabrak. Wah dia tertawa bukan main. Karena anjing itu haram katanya. Jadi pikiran manusia seperti ini yang menjadi dukungan daripada Yusuf Kala dan Maruf Amin dan para pentolan-pentolan yang mengusung partai mereka untuk mencapai kedudukan untuk merampok uang rakyat. Ini yang harus dipahami oleh Jokowi dan para pemerintah yang semoga masih ada kewarasan di dalamnya. Dan Retno
Jangan mengikuti pola pemikiran orang-orang bodoh. Palestina ini bukanlah suatu negara yang menjajah atau dijajah oleh Israel sehingga harus dipertahankan 1 inches pun. Ini provokasi. Jadi membodohkan masyarakat. Seharusnya kan diteliti dong sejarahnya di mana orang Yahudi berada di sana, karena ini sudah merupakan suatu perjanjian yang bukan keinginan orang Yahudi berada di sana. Ini yang memang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka layak untuk mempertahankan itu. Masalahnya juga yang lain adalah ya kebaikan-kebaikan dari negara-negara besar seperti Amerika yang karena peduli dengan kemanusiaan mensupport terlalu banyak dana disalurkan kemanusiaan, tetapi kemana uang ini? Semuanya ini dipakai untuk memperkuat militer jihad untuk menyerang balik. Demikian juga mereka membuat infrastruktur. Itu tunnel di bawah tanah mereka itu 150 meter ke bawah di bawah tanah itu. Luar biasa. Uang dari mana itu? Mereka nggak ada uang. Disupport daripada uang-uang yang disalurkan ke Palestina. Dan ini lebih marak pada waktu si Obama. Karena Obama ini ya aneh. Dia salah satunya yang merusak sebenarnya negara ini dengan tidak memikirkan keselamatan daripada rakyat yang membayar teks bagi negara ini. Sekarang kan kacau. Coba bisa bayangkan. Mereka yang pendatang di sini berdemo. Tidak berterima kasih tapi berdemo melawan. Coba saja kalau pemerintahan yang tegas. Misalnya Trump, dia akan pulangkan mereka kembali. Tapi sebaliknya ada baiknya juga. Banyak orang-orang Amerika yang melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan, harus dilawan. Jadi ya di sini kita mungkin ya ada kepentingan bersama untuk menyuarakan bahwa Indonesia ini harus melihat kepada fakta kebenaran. Jangan hanya selalu memutarbalikkan sehingga orang coba untuk di brainwash. Ya kita nggak bisa lagi seperti itu. Jadi ya sejarah yang disampaikan oleh Pak Paul itu sudah jelas sekali. Nggak perlu kita tambahkan karena ya kita harapkan juga para petinggi di Indonesia untuk mempelajari. Memang faktanya seperti itu. Yang kita bicara sekarang bagaimana posisi Indonesia yang menerapkan politik bebas dan aktif. Demikian juga non-alliance. Tapi kenyataannya kemunafikan demi kemunafikan. Kalau bebas dan aktif dan non-alliance ya jangan ada sesuatu menunjukkan ya dia punya alliance karena agama Palestina. 1 inches pun Retno tidak akan mundur. Nah kalau begitu ya kirim pasukan-pasukan di bawah pimpinan Somat dan segalanya. Jadi mungkin itu sebagai masukan dari saya supaya kita melihat dari perspektif kaitan dengan Indonesia yang membodohi rakyatnya. Makasih Pak Po. Luar biasa, saudara ya. Tadi itu namanya ini ya, Aksmundi ya, Aksmundi sama Hermon tadi Pak Akuma. Oh iya, Hermon itu ya, saya baru dari sana kemarin saya lupa itu ya. Hermon, makanya kan ada lagunya kan, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion itu loh. Ya itu di Aksmundi sama di Hermon itu. Itu memang luar biasa. Jadi, tapi kemarin saya di NGD, cuma saya di NGD saya belum masuk ke mata air NGD-nya itu katanya bagus di NGD itu ya. Cuman saya belum sampai ke sana karena harus jalan kaki. Nah waktu itu kita udah kemalaman ya sampai ke sana. Saya kalau pergi itu kan cuman 2-3 jam balik gitu ya. Saya sehari pulang gitu. Nah. Jadi tahun sekitar tahun 60-an awal atau tahun 50-an itu ya itu Pak sering diracunin katanya itu sumber mata air Jordan itu. Makanya harus diambil alih golannya itu. Di samping itu yang membuat Israel itu memang menyerahkan Golan kembali. Memang dia mau menyerahkan sisi timur dari Sungai Yordan. Di Suriah nggak mau Pak, karena dia mau kalau bisa dia itu nembakin terus. Memang kebencian terhadap Yahudi kok. Memang kebencian kepada Yahudi. Ajarannya kan memang benci Yahudi kan itu Pak Paul kan? Iya. Iya. Ya mau nggak mau ya paksa harus ditahan sama Israel sampai sekarang. Nah, iya. Sebetulnya kalau Israel mau kasih tuh ya dia mau kasih Pak, karena itu kan land for peace ya. Nah untuk keadilan, tapi nggak diberikan sama Israel faktor alasan keamanan Pak.
Nih, saudara, sebelum kita balik ke floor ya, saudara, kalau Anda lihat, mengapa negara-negara Yordan, Syria kan yang punya Golan ya. Kita balik lagi nih ya, saya hapus nih. Nah, ini sebelum ini ya. Mana tadi? Ya, mengapa? Ini kan Golan. Oh, mana caranya tadi? Golan. Ini kan West Bank. Ini kan Gaza, ya. Mengapa Syria tidak mendirikan negara Palestina? Negara Palestina, Palestinian State. Mengapa Yordania tidak mendirikan Palestinian State? Mengapa Mesir tidak mendirikan Palestinian State? Mengapa tidak ada Palestinian State? Karena belum sempat, gundul mupeng belum sempat. Ya, Jok, gua kasih tahu lu ya, Jok. Tak kandani ya, Jok, tak kandani. Karena memang orang Syria tidak berniat mau mendirikan negara Palestina. Karena memang memang negara Yordania, Transyordan waktu itu tidak niat mendirikan negara Palestina. Karena memang orang Mesir, Egypt memang tidak pengen bikin negara Palestina. 1948, 1967, 1973, bahkan ketika Sinai dikembalikan 1979, tetap tidak ada negara Palestina di sana. Baru tahun 87 tiba-tiba ada yang namanya Palestina muncul karena Mesir, Yordan, Syria give up. Bukannya mau untung-puntung kan, ya give up. Terus mereka gimana nih yang hijau nih? Ya karena pula Golan udah nggak ada, ya kan? Tinggal West Bank sama Gaza. Lalu apa katanya si Yordania? I give up. Kenapa? Karena si Khaled Masyal, ya, waktu ada di Yordania, ya, dulu si siapa itu Netanyahu masih di Mossad itu ya, diracun mau mati, saudara. Bukannya terima kasih, malah mau kudeta kan, malah mau kudeta Raja Hussein itu kan. Makanya sama si Abdullah itu diusir. Siapa? Si Abdullah ya, Raja Abdullah yang diusir, saudara, deportasi. Si Khaled Masyal dideportasi ke Kuwait. Tadi yang Pak Gajah Mada bilang itu benar. Waktu orang-orang dari ex wilayah Palestina itu, ya, yang kabur ke Kuwait, keluarganya Khaled Masyal itu loh, saudara. Ya, keluarganya Khaled Masyal. Itu kan salah satu pendirinya Hamas, saudara ya. Keluarganya Khaled Masyal itu, dia pergi ke Kuwait, saudara. Jadi guru fisika. Khaled Masyal ini cuma seorang guru fisika, saudara. Ya. Lalu mereka ngerampok Kuwait, saudara. Begitu perang sama Irak, sama Khaled Masyal dirampok. Dia ada di Yordan, Yordannya mau dikudeta rajanya, saudara. Makanya Mesir ngeliat itu dia nggak mau. Wah, ini anjing gila ini. Tarope tadi, ini anjing gila nih. Temen pun digigit sama dia. Siapa yang mau sama anjing gila deket-deket, saudara? Maaf kata, anjing gila pun nggak sembarangan gigit majikannya, saudara. Mungkin kayu digigit, tapi majikan dia tahu nggak akan gigit sembarangan, anjing gila sekalipun, saudara. Ya, begitu Anda bentak anjing ini kayak tersadar dari kegilaannya sejenak, dia nggak akan gigit, saudara. Dia akan gigit kayu, dia akan gigit orang lain, semua orang akan digigit sama dia. Nah ini lebih makanya benar ya, bukan orang Palestina itu binatang, orang Indonesia ini dasar kalian alay juga, lebay juga loh, ya kan? Yang binatang itu Hamas, bahkan bukan cuma binatang, bukan cuma kalau monster nggak ada apa-apanya, ini lebih buruk, lebih rendah daripada anjing gila. Coba di Kuwait, orang Kuwaitnya dimakan sama dia, saudara ya. Dia ada di Yordania, Yordania dimakan. Ada di Lebanon, Lebanonnya diserang sama dia, saudara. Setelah dia masuk Lebanon kan rupanya rusak itu, saudara, gara-gara Hamas. Ya, Yordania nyaris bubar itu gara-gara Hamas. Kuwait udah bubar sekarang, saudara, dia caplok sama Irak, ya kan?
Lalu Mesir mau terima, sama Yordania sekarang mau terima, nggak mau. Kalau Hamas nggak mau, mereka nggak akan mau, saudara, nggak akan mau, saudara. Itu ceritanya, saudara. Ya. Kalau memang mereka niat mau bikin negara Palestina, mereka kan cuma tinggal bikin saja. Sudah ada wilayah, sudah ada bukti dari PBB pembagian wilayahnya. Kalau mereka niat mau bikin negara Palestina, mereka nggak niat bikin, mereka mau rakus, mau caplok sendiri-sendiri wilayahnya atas dasar kebencian kepada orang Yahudi. Sekarang mereka sadar, ya. Itu yang terjadi ya. Anton Jawa Tengah silakan, lalu Panca Azimat. Oke. Ini kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.